Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan sedikit tentang persamaan diferensial order 2. Persamaan homogen dengan koefisien konstan. Nah, di sini kami dari kelompok 7 yaitu yang beranggotakan saya sendiri, Hafid Ulinuha dengan NIM 23070180055. Nah, selanjutnya yaitu ada Mbak Afifah dengan NIM 23070180061. Yang selanjutnya yaitu Mbak Tutik Dwi Cahyani dengan NIM 23070180069. Nah, untuk materi pertama nanti akan disampaikan oleh Mbak Afifah. Silakan. Baik, dalam pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial linear order 2, di mana dalam pembelajaran yang telah lalu kita telah mempelajari mengenai persamaan diferensial linear order 1 yang memiliki bentuk umum dy per dx ditambah ay sama dengan 0, di mana ay merupakan konstanta yang memiliki solusi y sama dengan c dikali e pangkat min 2x. Ini juga berlaku pada persamaan diferensial linear order 2, di mana an d pangkat n y per dx pangkat n ditambah a n min 1 d pangkat n min 1 y per dx pangkat n min 1 sampai a1 dy per dx ditambah a0 y sama dengan 0. Yang ketika kita tarik, maka kita akan menemukan bentuk umum dari persamaan diferensial linear order 2, yaitu a y double aksen ditambah b y aksen ditambah c y sama dengan 0. Nah, ketika kita misalkan y sama dengan e pangkat mx, maka y aksennya adalah m dikali e pangkat mx, dan y double aksennya adalah m kuadrat dikali e pangkat mx. Baik, kemudian kita akan mengubah bentuk umumnya menjadi a dikali m kuadrat dikali e pangkat mx ditambah b dikali m dikali e pangkat mx ditambah c dikali e pangkat mx sama dengan 0. Kemudian e pangkat mx-nya kita keluarkan, maka akan menjadi e pangkat mx dikali am kuadrat ditambah bm ditambah c sama dengan 0. Karena mx tidak sama dengan 0, maka untuk mencari nilainya kita akan menggunakan persamaan a dikali m kuadrat ditambah bm ditambah c sama dengan 0, di mana persamaan ini dinamakan persamaan auxiliary. Sebenarnya di sini kita hanya mengganti y double aksen menjadi m kuadrat, y aksen menjadi m, dan y menjadi m pangkat 0. Di mana pangkat pada m mengikuti turunan dari y. Dalam persamaan diferensial linear order 2 ini kita memiliki 3 kemungkinan akar untuk solusinya. Yang pertama, akar berbeda di mana M1 tidak sama dengan M2 yang memiliki solusi Y sama dengan C1 dikali E pangkat M1X ditambah C2 dikali E pangkat M2X. Dan yang kedua adalah akar kembar di mana M1 sama dengan M2 yang memiliki solusi umum Y sama dengan C1 dikali E pangkat MX ditambah C2 dikali E pangkat MX. Dan yang ketiga adalah akar konjugat di mana R1 sama dengan U ditambah W1 dan R2 sama dengan U dikurangi W1. Yang memiliki bentuk umum di mana E pangkat UX dikali C1 cos WX ditambah C2 dikali sin WX. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya Hafid Ulinuha NIM 23070180055. Saya di sini akan menjelaskan tentang teorema, di mana jika Y1 dan Y2 adalah solusi-solusi dan LY sama dengan 0 dan Y1, Y2 bukan sama dengan 0 untuk suatu T, maka Y sama dengan C1 Y1 kali T plus C2 Y2 kali T.
adalah solusi umum, di mana konstanta sembarang C1 dan C2 diperoleh dari suatu kemungkinan solusi dari L, Y sama dengan 0. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tutik Dwi Cahyani. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Tutik Dwi Cahyani, NIM 230701800069. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Yang pertama, terdapat sebuah persamaan Y double aksen ditambah 5Y aksen plus 6Y sama dengan 0. Maka persamaan karakteristiknya R plus 2 kali R plus 3 sama dengan 0. Maka bisa seperti itu? Karena di depan kan sudah dijelaskan untuk solusi homogen, diketahui Y double aksen plus A, Y aksen plus B, Y sama dengan 0. Itu kita misalkan Y sama dengan E pangkat Rx. Nah, persamaannya berubah menjadi R kuadrat plus A, R plus B sama dengan 0. Itu tuh sebuah persamaan kuadrat. Nah, makanya kan berarti Y double aksen plus 5, Y aksen plus 6Y sama dengan 0. Nah, nanti akan berubah menjadi R kuadrat plus 5R plus 6 sama dengan 0. Kita jabarkan, makanya menjadi R plus 2 kali R plus 3 sama dengan 0. Makanya R1-nya sama dengan min 2 atau R2-nya sama dengan min 3. Karena R1 dan R2 itu merupakan akar real yang berbeda, maka solusinya Y sama dengan C1E R Y sama dengan C1E pangkat R1X ditambah C2E pangkat R2X. Makanya untuk solusi persamaan contoh soal yang pertama, itu Y sama dengan C1E pangkat min 2X plus C2 kali E pangkat min 3X. Untuk persamaan yang kedua, terdapat sebuah persamaan Y double aksen plus 6Y aksen plus 9 sama dengan 0, maka akan berubah menjadi R kuadrat plus 6R plus 9 sama dengan 0. Maka persamaan karakteristiknya menjadi R plus 3 kali R plus 3 sama dengan 0. Maka R1 sama dengan R2 sama dengan min 3. Nah, karena akar realnya itu kembar sama-sama min 3, maka solusinya yaitu Y sama dengan C1 kali E pangkat Rx plus C2 X E pangkat Rx. Maka untuk solusi persamaan yang kedua, Y sama dengan C1 kali E pangkat min 3X ditambah C2 X E pangkat min 3X. Yang selanjutnya yaitu contoh soal yang ketiga. Terdapat sebuah persamaan Y double aksen plus 4Y sama dengan 0. Maka persamaan karakteristiknya itu sama dengan R kuadrat plus 4 sama dengan 0. Maka R1 2-nya sama dengan plus minus akar min 4 kali 1 kali 4 dibagi 2 sama dengan plus minus 2i ya. Nah, maka solusinya Y sama dengan C1 cos 2X plus C2 sin 2X. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, itu tadi teman-teman presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada beberapa yang masih mengganjal di pikiran Anda. Dan kalaupun ada, silakan ditanyakan di kolom komentar ataupun di grup WA yang telah disediakan. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.